Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah memasuki malam ke-8 di bulan Ramadan ini. Semoga Allah kuatkan kita dengan hidayah dan taufiknya untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan amal-amal terbaik, dan Allah hadiahkan takwa di ujung Ramadan untuk kita semua. Amin. Kultum kuliah 7 menit. Mohon maaf kalau lewat dari 7 menit. Jadi mohon dimaafkan kalau lewat ya. Baik, kalau kita membaca surat Al-Baqarah 275 dan 276, Allah mengajarkan kepada kita 2 strategi utama untuk membangun kemandirian dan kekuatan ekonomi umat. Memang ini prinsip umum ya. Ini satu konsep besar yang harus diturunkan oleh umat Islam, diterjemahkan oleh umat Islam menjadi sistem mekanisme yang aplikatif dalam kehidupan. Masalahnya hari ini umat muslim masih banyak tergagap untuk menerjemahkan, mengekstraksi prinsip-prinsip dasar dari kitab sucinya sendiri. Al-Quran masih sering menjadi jargon ketimbang betul-betul menjadi pedoman dalam kehidupan, karena gap tadi. Idealita Al-Qur'annya luar biasa, tetapi umat muslimnya gagal untuk menerjemahkan. Di 275 Allah menerangkan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jual beli adalah strategi utama yang harus dikembangkan oleh umat Islam untuk bisa membangun kemandirian dan kekuatan ekonomi umat sekaligus kesejahteraan umat. Tapi kita nggak bahas ini karena temanya bukan ini. Yang kedua di 276-nya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, jadi yang kedua, strategi utama membangun kemandirian, kekuatan dan ekonomi umat untuk melahirkan kesejahteraan umat adalah sedekah, menyuburkan sedekah. Bagaimana umat muslim seharusnya mampu membangun ekosistem sedekah. Sedekah ada 2 secara garis besar. Sedekah wajib itulah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Sedekah yang wajib namanya zakat. Maka para hadirin yang sudah sampai nisab hartanya, sudah haul, boleh dihitung ya, berapa zakat mal yang harus ditunaikan. Dan sesungguhnya zakat itu bukan untuk mustahik, tapi untuk muzaki. Coba cermati, seolah Allah ingin berdialog dengan para muzaki di At-Taubah 103 itu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Zakat itu tutahhiruhum, akan membersihkan harta muzaki. Jadi harta yang sudah dikeluarkan zakatnya, dimakan untuk diri, istri dan anak-anak kita, itu adalah harta yang bersih. Tutahhiruhum, Allah yang bersihkan. Wa tuzakkihim biha, dan akan disucikan hatinya dari penyakit bakhil yang Allah mention itu di surat Al-Humazah. Kita hafal ayatnya, suratnya, tapi seringkali lewat begitu saja, tidak menimbulkan kesan secara spiritual pada diri kita. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Allah mengecam, celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Siapa itu? Yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya bisa mengekalkannya. Nah, jadi dengan berzakat itu wa tuzakkihim biha, Allah sucikan hatinya dari penyakit bakhil. Tidak ketempelan penyakit psikologis. Kesenangannya adalah menghitung-hitung hartanya. Hari ini aset saya sudah berapa nih? Kekayaan saya, neraca saya nambah nggak tahun ini, gitu. Itu terbebas dari penyakit hati seperti itu, penyakit psikologi seperti itu. Kemudian washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum.
memperoleh doa. Nah, jadi orang yang berzakat itu memperoleh 3 keuntungan. Seolah di ayat ini sebetulnya Allah ingin berdialog dengan para muzaki. Wahai para muzaki, Anda kalau berzakat itu bukan untuk mustahik, tapi untuk muzaki. Anda dapat dibersihkan hartanya, 1, Anda disucikan jiwanya, 2, dan Anda memperoleh doa dari para mustahik. Dan ingat sebetulnya kenapa dalam fikih disebut istilahnya mustahik, bukan penerima manfaat zakat, ya, bukan beneficiaries. Mustahik itu artinya orang yang berhak, punya hak menerima zakat. Jadi harta zakat itu sebetulnya haknya mustahik, makanya disebut mustahik. Ini harus kita sadari tuh. Jadi orang yang memiliki harta itu yang sampai nisab itu 2,5%-nya itu adalah harta milik mustahik. Mustahik, orang yang punya hak atas 2,5%. Jadi kalau kita tidak keluarkan itu, kita mengambil hak orang lain. Gitu kira-kira. Ini sedekah wajib namanya zakat. Yang sedekah sunnah ada 2. Yang terputus namanya infak. Ini sering diceramahkan oleh para dai, ya, masalul ladzina yunfikuna amalum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu infak, sedekah yang sunnah dan terputus. Misalnya Bapak Ibu sedekah 15.000 kepada tetangga lalu dibelikan beras dimasak, itu sedekah. Infak, ya, sedekah sunnah namanya infak. Terputus kebaikannya sekali itu saja. Kenapa sekali? Ya karena kemaslahatannya juga sekali, hanya itu saja, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada sedekah sunnah yang pahalanya terus mengalir berulang-ulang, bahkan sampai si orang yang bersedekah sunnah ini meninggal dunia sekalipun, namanya wakaf. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Para ulama ijma' yang dimaksud sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Kenapa wakaf pahalanya berulang-ulang? Karena kemaslahatannya berulang-ulang. Contoh terbaiknya dari para sahabat Nabi. Saat Ali Imran 92 turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan, menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dengar ayat ini, Zaid bin Sahal atau populer dengan nama Abu Tolhah datang menemui Nabi. Ini pengusaha kalau bahasa kita sekarang, asetnya banyak. Lalu ketemu Nabi, ya Rasulullah, saya punya aset terbaik, namanya kebun Bairuho. Kalau panen nilai ekonomisnya luar biasa. Waktu saya umroh, saya sempat nanya waktu di kebun kurma itu, kalau kurma panen itu, kebun kurma panen itu kira-kira nilai ekonomisnya berapa? Ada yang sampai ratusan juta, ada yang sampai miliaran rupiah. Berarti Abu Tolhah itu punya aset produktif yang nilai ekonomisnya sekali panen bisa miliaran rupiah kalau dikonversi dalam rupiah. Diserahkan kepada Masjid Nabawi, nazirnya Rasulullah. Lalu kata Nabi, habas ta'aslaha wa tasaddaq tabiha, tahan pokoknya, alirkan hasilnya. Saat diwakafkan itu status kepemilikannya berubah, bukan lagi milik Abu Tolhah tapi milik umat atas nama atau dikelola oleh nazir. Nazirnya Nabi, Masjid Nabawi ketika itu. Lalu Nabi menunjuk Abu Tolhah sebagai pengelolanya. Dalam bahasa bisnis proses wakaf namanya mitra pengelola wakaf. Jadi Abu Tolhah adalah menjadi profesional yang dibayar, profesional yang digaji, bukan lagi pemilik, owner, yang hasil panennya tidak lagi mengalir kepada Abu Tolhah tapi mengalir kepada umat. Pokoknya tetap hasilnya alirkan. Inilah prinsip dasar wakaf. Ketika harta itu, harta milik umat itu tetap tidak berkurang dan memang tidak boleh berkurang apalagi hilang, tetapi kemudian menghasilkan kebermanfaatan, bahasanya surplus wakaf, yang itu dialirkan untuk kemaslahatan umat. Itulah kenapa wakaf itu pahalanya mengalir terus. Selama aset itu produktif menghasilkan surplus, maka sepanjang itu juga wakifnya memperoleh kemaslahatan. Sayyidina Umar melakukan hal yang sama dengan kebunnya di Khaybar. Lalu kata Nabi sama, habas ta'aslaha wa tasaddaq tabiha, engkau tetap kelola, jaga pokoknya ini jangan berkurang,
alirkan hasilnya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, bayangkan kalau umat itu memiliki sekian banyak aset wakaf produktif, maka seluruh kebutuhan dakwah umat, ya kalaupun belum bisa seluruh, sebagian kebutuhan dakwah umat seperti masjid ini operasional kan besar nih. Pertanyaannya, dari mana revenue streamnya ini untuk masjid kita? Karena masjid ini wakaf sosial, wakaf yang tidak menghasilkan surplus. Ini PR umat Islam Indonesia, lebih familiar dengan wakaf sosial ketimbang wakaf produktif. Saya bicara wakaf pom bensin di mana-mana nggak ada yang paham itu. Emang ada wakaf pom bensin gitu ya? Padahal analogi dari Abu Tolhah dengan Umar yang mewakafkan kebunnya, kalau kita analogikan dalam konteks sekarang, itu kan semacam perusahaan, hotel gitu ya, minimarket, pom bensin. Jadi para muhsinin yang punya aset besar itu wakafkan sebagiannya, maka itu akan jadi aset produktif bagi umat yang hasilnya untuk membiayai biaya operasional dakwah umat. Waktu saya ke Tazaka itu punya pom bensin wakaf. Jadi Kiai Anang, saya tanya, Kiai, di antara aset wakaf produktif pesantren ini apa saja? Di antaranya adalah pom bensin. Jadi Tazaka mengedukasi para pengusaha di sana yang punya aset besar untuk mewakafkan sebagiannya, lalu hasilnya untuk pesantren. Maka di antaranya ada pom bensin yang diwakafkan kepada Tazaka. Itulah pom bensin wakaf namanya. Ini salah satu cara bagaimana umat memiliki aset wakaf produktif. Cara kedua, patungan. Ya, saya menulis di Republika tentang menggagas tabungan wakaf, dan ini sudah ada contohnya juga. 2 tahun lalu saya dikontak oleh pengurus Masjid Al-Hidayah di Sukatani, Tapos, Depok. Itu komplek pensiunan Kopassus. Luar biasa, para Kopassus ini pensiunannya punya perhatian yang besar terhadap umat. Mereka itu cerita waktu 2 tahun lalu itu menemui saya, jadi baca tulisan saya di Republika, kemudian minta nomor kontak saya kepada redaktur Republika, nelpon saya, ketemuan. Masjid kami pingin mengcover kebutuhan 70 KK di lingkungan kami yang tidak mampu. Kami hitung-hitung dalam setahun kami mesti menyediakan beras sebanyak 4 ton, dan kami punya ide untuk wakaf sawah, gimana caranya Ustaz? Gitu kan. Akhirnya kita kasih masukan-masukan bahwa ada berapa kakak di komplek Kopassus itu, berapa kakak yang kira-kira mampu menabung wakaf. Singkat cerita, per kakak dapat 100.000, diajak, saya diminta untuk mengedukasinya. 2 tahun lalu saya lakukan edukasi di Masjid Al-Hidayah itu, 100.000 per kakak. Targetnya selama 1 tahun, nggak sampai 1 tahun sudah terkumpul kurang lebih 100 jutaan. Cari sawah wakaf dapat di ujung Genteng, daerah Banten Selatan sana, dapat 1,2 hektar sawah wakaf. Siapa penggarapnya? Di sana ada pesantren pemberdayaan namanya Sabilul Muhtadin. Nah, pesantren itulah yang ditunjuk sebagai mitra pengelola wakaf. Sama seperti Rasulullah menunjuk Abu Tolhah, Rasulullah menunjuk Sayyidina Umar sebagai pengelola wakaf. Berbagi hasil dengan pesantren itu, maka dapatlah setiap kali panen beras bersih masjid itu 2,1 ton. Maka setiap kali panen masjid bisa memberikan santunan kepada 70 kakak itu kurang lebih 2,1 ton didistribusi kepada 70 kakak. Masih kurang 2 ton lagi. Ini kita sedang mengejar menuju 4 hektar sawah wakaf. Kira-kira itu. Jadi ada 2 skematis yang bisa dijalankan. Mengajak para muhsinin yang punya aset besar untuk mewakafkan sebagiannya, atau umat patungan dana wakaf, menabung wakaf, kemudian dikonversi menjadi aset produktif. Nggak usah besar-besar, mulai dari yang kecil gitu ya. Kalau kemarin masjid bisa patungan ambulan 100 juta lebih juga, masjid bisa mengecat 100 juta lebih juga, kira-kira bisa berarti ya. Patungan tabungan wakaf untuk kemudian dikonversi menjadi aset wakaf produktif yang itu bisa mengalir kemaslahatannya untuk umat. Sepanjang aset wakaf itu ada, maka kemaslahatannya bisa terus mengalir. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi semakin banyak aset wakaf produktif, semakin umat akan terjamin kesejahteraannya. Sebetulnya kita malu dengan Singapura. Singapura itu luar biasa. Umat muslimnya cuma 17%, tapi aset wakafnya di Orchard Bay itu yang jalan utama, atau kalau di Indonesia itu SCBD itu ya,
itu luar biasa. Perkantoran-perkantoran di sana itu wakaf semua. Bayangkan dari sewa perkantoran itu berapa aset surplus wakaf yang dihasilkan. Di Patani di Thailand ada mall wakaf. Mall dibangun dengan dana wakaf. Jadi berapa surplus wakaf yang dihasilkan. Di Indonesia bicara wakaf masih masjid ya, makam, madrasah. Jadi memang tertinggal. Kira-kira kita perlu belajar untuk kemudian menaikkan level wakaf kita dari sosial kepada produktif, karena dengan produktif itulah menghasilkan revenue stream atau surplus wakaf untuk membiayai kegiatan-kegiatan dakwah umat. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.